Setelah Dongju berhasil mengalahkan semua preman, ia mengambil jam tangan emas milik pemimpin mereka lalu pergi. Di sisi lain, Hana sempat mencoba menghubungi Dongju lewat telepon. Namun Dongju hanya mengirim pesan bahwa ia akan menelepon nanti. Setelah mandi, Dongju baru menyadari bahwa Hana ternyata sempat datang ke tempatnya. Ia pun buru-buru keluar mencarinya, tapi Hana sudah tidak ada di sana. Sementara itu, Jong Hyun terlihat baru keluar dari rumah sakit dan kembali bekerja. Kepala forensik yang berada di sana mengatakan bahwa tim Jong Hyun telah bubar, lalu menanyakan apa rencananya ke depan. Jong Hyun menjawab bahwa ia belum mengetahuinya. Kepala forensik kemudian memberinya sebuah laporan yang menyatakan bahwa telah ditemukan 3 mayat di dekat sebuah kontainer. Salah satunya berhasil diidentifikasi, sementara 2 lainnya masih belum diketahui identitasnya. Di tempat lain, Mansik menemui informannya dan mempertanyakan mengapa telepon darinya tidak dijawab. Ia menegaskan bahwa dirinya tahu sang informan telah memberitahu Dongju mengenai semua lokasi tersebut, yang kemudian didatangi Dongju untuk menghancurkan tempat-tempat itu dan mengambil jam tangan dari para pelaku. Mansik menuntut agar sang informan segera memberitahu keberadaan Dongju. Sementara itu, kita melihat Jong Hyun yang pergi ke tempat Hana, tapi Hana tidak ada di sana. Atasannya memberitahu bahwa Hana sedang pergi ke suatu tempat. Jong Hyun pun bertanya kemana Hana pergi, dan atasannya lalu memberitahu lokasinya. Di sisi lain, Hana terlihat sedang berbicara dengan seorang detektif mengenai kasus pembunuhan $. Detektif itu mengakui bahwa dia tidak terlalu serius menangani kasus itu karena saat itu ia sedang dalam proses mutasi. Namun, ia menyarankan Hana untuk menemui beberapa gangster yang dulu bekerja untuk $, karena mereka mungkin tahu sesuatu. Mansik, yang datang bersama informannya ke tempat yang disebutkan, diberitahu bahwa Dongju ada di sana. Di tempat lain, Jong Hyun juga akhirnya sampai ke tempat detektif itu untuk mencari tahu tentang Hana. Detektif itu pun memberitahukan keberadaan Hana. Beberapa preman tiba-tiba mengepung Mansik dan informannya. Namun tepat saat itu, Dongju datang menyelamatkan mereka, dan Hana pun ikut muncul. Mereka semua kemudian melawan para preman tersebut. Tak lama kemudian, Jong Hyun juga sampai di lokasi. Polisi pun datang sebagai backup. Setelah kejadian itu, Dayang berbicara dengan Mansik dan menanyakan apakah semua yang terjadi merupakan ulah Dongju. Mansik membenarkan, namun meminta agar Dayang tidak memberitahu siapapun mengenai hal tersebut. Tak lama kemudian, seluruh tim berbicara langsung dengan Dongju. Mansik menegur Dongju dengan nada marah, mempertanyakan mengapa ia melakukan semua hal itu seorang diri dan bagaimana jika sesuatu yang buruk menimpanya. Ia juga menanyakan apakah Dongju sudah menemukan sesuatu. Dongju meyakini bahwa seluruh kekacauan yang terjadi berakar pada uang. Menurutnya, semua orang mengikuti perintah Juyong karena kekayaan yang dimiliki pria itu. Namun, mereka masih belum mengetahui di mana uang tersebut disembunyikan. Jong Hyun kemudian menyela dan mengatakan bahwa mereka mungkin bisa mengetahui lokasi uang tersebut. Ia menyebut bahwa berdasarkan laporan forensik, ditemukan 3 mayat di dekat sebuah kontainer, dan salah satunya kehilangan 2 gigi. Hal itu memperkuat dugaan bahwa mayat tersebut kemungkinan adalah tubuh kelinci perak. Meski demikian, mereka masih menunggu hasil tes DNA. Begitu hasilnya keluar, mereka berencana membawa laporan tersebut langsung ke kelinci emas, yang diyakini akan membuka seluruh informasi karena adiknya telah meninggal. Setelah diskusi itu, semua orang pun berpisah. Dongju kemudian menyusul Hana dan menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Namun, Hana menolak dan menyatakan keinginannya untuk pergi ke gi milik Dongju. Di sana, ia langsung naik ke atas ring tinju, mengambil sepasang sarung tangan, dan bersiap. Ketika Dongju menanyakan maksudnya, Hana menjawab bahwa ia ingin bertarung. Ia mengingatkan Dongju bahwa dulu pria itu pernah berjanji akan mengajarinya bertarung, dan ia ingin belajar saat itu juga. Dongju sempat menolak dengan alasan bahwa Hana bisa saja terluka. Namun Hana mulai menyerangnya sambil menuntut penjelasan, mengapa Dongju melakukan semuanya sendirian dan mengapa ia diabaikan. Dongju lalu mendekatinya, menatap wajahnya, dan kemudian menciumnya. Sementara itu, di tempat lain, Juyong terlihat sedang berbicara dengan seorang gangster asal Tiongkok dan menanyakan apakah dia memiliki orang-orang yang bisa menyuplai narkoba ke Korea. Gangster tersebut tampak terkejut dan mempertanyakan apakah seorang Yunha akan menyetujui rencana seperti itu. Namun, Juyong menegaskan bahwa mereka telah mengalami kerugian besar dan untuk menutupinya, mereka harus melakukan sesuatu. Ia juga menambahkan bahwa Yunha itu tidak boleh tahu apapun dan memerintahkan agar hal ini dirahasiakan darinya. Sementara itu, Yunha terlihat tengah memproduksi obat tanpa henti hingga ia kelelahan. Ia melakukan semua ini demi bisa bertemu kembali dengan kakak perempuannya. Namun, ketika ia keluar dari tempat produksi, tubuhnya terasa lemas dan ia hampir pingsan.
Leo yang kebetulan berada di dekatnya menangkapnya tepat waktu dan menggendongnya. Leo menyarankan agar ia tidak terlalu memaksakan diri dan mengatakan bahwa ia akan segera kembali ke Rusia, lalu mengajaknya untuk ikut naik kapal bersamanya. Namun, Yunha menolak dan menjelaskan bahwa ia harus menemukan seseorang terlebih dahulu. Seseorang yang mengenalnya sepenuhnya. Dalam kilas balik, ditunjukkan masa lalu mereka di panti asuhan. Saat itu, sebuah keluarga datang untuk mengadopsi seorang anak perempuan. Meskipun awalnya keluarga itu ingin mengadopsi kakak Yunha, sang kakak justru meminta mereka membawa adiknya dan meminta Yunha menjemputnya saat ia dewasa. Di sisi lain, orang tua angkat Yunha terlihat berada dalam kondisi yang sangat buruk, bahkan sekarat karena obat terlarang, dan Yunha merasa sedih karena tidak dianggap anak mereka. Di tempat lain, Dongju menerima ajakan dari Juyong untuk makan bersama. Dalam pertemuan itu, Juyong mencoba membayar makanan dan mengaku mengetahui apa yang sedang dilakukan Dongju, yaitu menyerang anak buahnya dan mengambil jam tangan mereka. Juyong memperingatkan bahwa jika Dongju terus melanjutkan aksinya, nyawanya bisa terancam. Namun, Dongju menanggapi dengan tenang dan mengatakan bahwa ia tidak akan mati, justru waktu Juyong yang sudah mulai habis. Ia kemudian menyerahkan semua jam tangan yang telah ia kumpulkan dan pergi. Kilas balik lalu memperlihatkan masa lalu Juyong yang dulunya hanya seorang pria sederhana dan giat belajar untuk menjadi pegawai negeri. Suatu ketika, saat sedang patroli, ia memergoki sekelompok gangster yang sedang menyelundupkan narkoba. Salah satu gangster melihatnya dan mereka pun menyerangnya. Dalam kondisi itu, Bong Chan, gangster asal Rusia, datang dan menyelamatkannya. Bong Chan bertanya mengapa ia begitu gigih bekerja, dan Juyong menjelaskan bahwa ia ingin menjadi pegawai negeri demi penghasilan yang stabil. Bong Chan lalu mengatakan bahwa ada cara lain untuk menghasilkan uang lebih banyak, dan menawarkan pekerjaan dengan imbalan besar. Ia memberi jam tangan kepada Juyong dan berkata bahwa jika ingin bergabung, ia bisa datang kapan saja. Akhirnya, Juyong memutuskan untuk menerima tawaran itu. Sementara itu, Mansik dan timnya terlihat bertemu di tempat pegadaian. Mereka sudah memastikan dari laporan forensik bahwa mayat yang ditemukan memang milik kelinci perak. Jong Hyun lalu bercerita bahwa ia sudah menemui kelinci emas dan menceritakan semua yang terjadi. Dalam kilas balik, kelinci emas tampak terpukul setelah mengetahui bahwa saudaranya dibunuh oleh Juyong. Ia kemudian bertanya apa yang diinginkan Jong Hyun. Jong Hyun menjawab bahwa ia ingin tahu di mana Juyong menyembunyikan uangnya dan berapa banyak jumlahnya. Kelinci emas mulai menjelaskan bahwa Juyong memiliki sangat banyak uang, hingga tak dihitung satu persatu, melainkan ditimbang. Uang itu dikirim dalam kotak-kotak ke berbagai departemen, dan banyak orang pemerintahan yang bekerja untuknya. Ia menyebutkan bahwa Juyong memiliki banyak kontainer berisi uang tunai. Meskipun ia sendiri tidak tahu di mana uang itu disimpan, namun ada satu orang yang mungkin tahu, namanya Sergei, yang dulu bekerja dengan Bong Chan dan sekarang bekerja bersama Juyong. Kembali ke masa kini, Hana mengungkapkan bahwa ia tahu siapa Sergei. Teman-temannya tampak terkejut dan menanyakan bagaimana ia bisa tahu. Hana menjelaskan bahwa ia menemukan informasi itu ketika menyelidiki kasus ayahnya. Dongju melihat foto Sergei dan menyadari bahwa ia pernah melihat pria itu sebelumnya. Mereka lalu menanyakan keberadaan Jae-hong, akan tetapi Mansik tidak ingin melibatkan Jae-hong dalam masalah ini. Dalam adegan berikutnya, Juyong datang ke sebuah rapat penting. Di sana hadir banyak orang, termasuk komisaris. Saat melihat Juyong, komisaris salah mengira dan menganggapnya sebagai pelayan, lalu memintanya mengambil segelas air. Semua orang menatap ke arah komisaris. Juyong hanya memberi isyarat kepada wali kota, yang kemudian segera mengambil air dan menyerahkannya kepada komisaris. Juyong lalu memimpin rapat tersebut. Sementara itu, Jong Hyun bertanya kepada Mansik mengapa Jae-hong tidak bergabung kembali dengan mereka. Namun, Mansik mengatakan bahwa promosi Jae-hong telah ditunda. Selain itu, Jae-hong kini harus bekerja siang dan malam demi menghidupi keluarganya, yang membuat hidupnya semakin sulit. Ia merasa tidak enak melibatkannya lagi. Jong Hyun lalu menemui Jae-hong dan menanyakan kabarnya. Ia juga meminta maaf karena promosi Jae-hong tidak terjadi akibat kasus mereka. Ia juga mengatakan bahwa bila Jae-hong membutuhkan uang, ia hanya perlu memberitahu mereka. Jae-hong menolak tawaran itu dan berkata bahwa ia tidak membutuhkan semua itu. 나도 미워할 사람 하나는 있어야 한테 미안하다 전해줘. 나갈게. Mansik lalu mendapat informasi dari polisi lain mengenai lokasi keberadaan Sergei. Mereka segera menuju tempat itu, namun Sergei yang melihat mereka langsung mencoba melarikan diri. Setelah pengejaran singkat, mereka berhasil menangkapnya. Akan tetapi, Sergei berbicara dalam bahasa Rusia, sementara tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar memahami bahasa itu dengan baik.
Mereka hanya bisa menanggapi dengan patah-patah. Di saat situasi mulai buntu, Dongju dengan cerdik melempar ponsel Sergei, dan ketika Sergei mencoba mengambilnya, secara refleks ia memaki dalam bahasa Korea. Dari situ, mereka menyadari bahwa Sergei bisa berbahasa Korea. Sergei lalu mulai mengancam mereka agar membebaskannya. Jika tidak, ia akan membuat mereka celaka. Namun, Jong Hyun memperingatkannya bahwa jika ia pergi dari tempat itu, maka Juyong tidak akan membiarkannya hidup. Sergei menyangkal telah memberitahu apapun, tetapi mereka mengatakan bahwa Juyong tidak akan percaya. Mereka pun menegaskan bahwa jika Sergei ingin tetap hidup, maka ia harus membantu mereka dan memberitahu kemungkinan lokasi tempat penyimpanan uang Juyong. Akhirnya Sergei menyerah. Ia melihat peta dan mulai menandai 53 lokasi yang diduga sebagai tempat penyimpanan uang. Mansik menyatakan bahwa mereka akan mulai menyelidiki semua lokasi itu malam itu juga. Seluruh tim mulai menyebar untuk memeriksa lokasi-lokasi yang telah ditandai. Sementara itu, Dongju tampak memiliki rencana tersendiri. Ia mengambil selfie di semua lokasi dan mengirimkannya ke Juyong. Saat melihat foto-foto itu, Juyong sempat bingung. Namun setelah melihat salah satu selfie, ia langsung menyadari bahwa Dongju berada di tempat ia menyembunyikan uangnya. Juyong segera berlari menuju tempat itu, namun saat tiba di sana, ia mendapati kontainernya sudah kosong. Ia sangat marah dan memukul-mukul kontainer itu dengan tangannya. Dari kejauhan, tim Dongju yang bersembunyi di atas bangunan memperhatikan semuanya.